Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Andriani dengan NIM 230320005. Saya dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian, yaitu TQM. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai Total Quality Management atau TQM. Sejarah singkat Total Quality Management atau TQM. Perkembangan konsep Total Quality Management atau TQM ini berawal pada tahun 1950-an di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, kondisi industri Jepang sangat terpuruk akibat perang, sehingga diperlukan pendekatan baru untuk membangun kembali perekonomian nasional. Para ilmuwan dan ahli manajemen dari Amerika Serikat seperti W. Edwards Deming dan Joseph M. Juran diundang oleh pemerintah Jepang untuk memberikan pelatihan tentang manajemen mutu dan peningkatan produktivitas. Pemikiran mereka kemudian menjadi dasar dari sistem manajemen kualitas modern yang menekankan pada perbaikan berkelanjutan, keterlibatan seluruh karyawan, serta fokus pada kebutuhan pelanggan. Pada dekade 1960 sampai 1970-an, pendekatan ini berkembang pesat di Jepang, terutama dalam industri otomotif, elektronik, dan manufaktur berat. Perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Sony menjadi pionir penerapan prinsip TQM dengan mengintegrasikan konsep Kaizen atau perbaikan berkelanjutan dan just in time dalam sistem produksinya. Hasilnya, produk-produk Jepang dikenal memiliki mutu tinggi, efisiensi tinggi, serta mampu bersaing di pasar global. Keberhasilan ini membuktikan bahwa manajemen mutu bukan sekadar pengendalian produk akhir, tetapi melibatkan seluruh proses dan sumber daya manusia di dalam organisasi. Pada era 1980-an, negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Eropa mulai menyadari bahwa produk-produk Jepang mendominasi pasar global karena memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik. Akibatnya, banyak perusahaan di barat mulai mengadopsi konsep TQM untuk memperbaiki sistem produksi dan layanan mereka. Di Amerika, penerapan TQM semakin meluas setelah pemerintah memperkenalkan Malcolm Baldrige National Quality Awards pada tahun 1987 sebagai penghargaan untuk organisasi yang berhasil menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif. Memasuki tahun 1990-an, penerapan TQM tidak hanya terbatas pada sektor manufaktur, tetapi juga mulai diterapkan pada industri jasa, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Organisasi di berbagai sektor mulai menyadari bahwa kualitas bukan hanya hasil akhir dari suatu produk, tetapi merupakan hasil dari keseluruhan proses manajemen yang berorientasi pada pelanggan dan kinerja internal. Konsep ini menjadi landasan bagi pengembangan sistem manajemen lain seperti ISO 1001 yang juga menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh karyawan. Saat ini, TQM telah menjadi filosofi universal dalam manajemen modern, digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan persaingan pasar yang ketat, penerapan TQM membantu perusahaan mempertahankan kualitas, meningkatkan produktivitas, serta membangun kepercayaan pelanggan. Lebih dari sekadar sistem manajemen, TQM kini dianggap sebagai budaya organisasi yang mendorong inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya mengenai pengertian Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan secara menyeluruh melalui partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Inti dari TQM adalah menciptakan sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan setiap individu dalam proses perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Dengan kata lain, TQM tidak hanya berbicara tentang standar kualitas, tetapi juga tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi terhadap pencapaian mutu terbaik bagi organisasi.
Secara konseptual, TKM berakar pada pandangan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab satu departemen seperti pengendalian mutu atau produksi, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Setiap bagian, baik manajemen puncak, karyawan lini depan, hingga staf administrasi, memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas. Pendekatan ini menekankan bahwa hasil yang berkualitas berasal dari proses yang berkualitas, sehingga setiap aktivitas organisasi harus dirancang dan dijalankan dengan prinsip efisiensi, akurasi, dan kepedulian terhadap pelanggan. Selain itu, TKM juga memandang bahwa keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang bergantung pada loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, fokus utama TKM bukan hanya pada pencapaian target produksi atau keuntungan jangka pendek, tetapi pada pembentukan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumennya. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas menjadi strategi utama untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. TKM juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam mencapai mutu total. Pelatihan, komunikasi yang efektif, dan pemberdayaan karyawan menjadi bagian integral dari sistem ini. Ketika karyawan merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas, mereka akan memiliki rasa tanggung jawab dan motivasi tinggi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, TKM tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperkuat budaya organisasi yang produktif dan kolaboratif. Selanjutnya mengenai tujuan Total Quality Management. Yang pertama, memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Tujuan utama penerapan TKM adalah menghasilkan produk atau layanan yang mampu memenuhi bahkan melampaui harapan konsumen. Dalam era persaingan global, kualitas menjadi faktor penentu keberhasilan suatu bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip TKM, setiap tahap proses produksi, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, hingga distribusi dilakukan secara sistematis dan terukur agar kualitas produk tetap konsisten sesuai standar yang ditetapkan. Selain memastikan kualitas teknis, TKM juga menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Melalui riset pasar, survei kepuasan pelanggan, serta umpan balik dari pengguna produk, perusahaan dapat menyesuaikan inovasi dan proses produksinya agar lebih relevan dengan permintaan pasar. Dengan cara ini, produk atau layanan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara fungsional, tetapi juga memberikan nilai emosional bagi konsumen. Lebih jauh lagi, TKM ini mendorong organisasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement agar kualitas produk selalu meningkat dari waktu ke waktu. Pendekatan ini tidak hanya menghindari perusahaan dari cacat produk, tetapi juga membantu membangun citra positif di mata pelanggan. Dengan demikian, konsumen merasa puas, percaya, dan akhirnya menjadi pengguna setia produk tersebut. Yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Loyalitas pelanggan merupakan aset berharga yang menjadi indikator keberhasilan penerapan TKM. Ketika perusahaan konsisten dalam menjaga kualitas produk dan layanan, kepercayaan pelanggan akan tumbuh dengan sendirinya. TKM membantu perusahaan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kepuasan yang berulang dan pengalaman positif dalam setiap interaksi dengan brand. Selain kualitas produk, aspek pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun loyalitas. TKM menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara perusahaan dan pelanggan, baik melalui pelayanan langsung maupun sistem layanan purna jual atau after sales service. Ketika pelanggan merasa dihargai dan mendapat tanggapan cepat terhadap keluhan atau masukan mereka, hal ini memperkuat citra brand dan menumbuhkan rasa kepercayaan yang mendalam. Lebih jauh lagi, pelanggan yang loyal bukan hanya akan terus membeli produk, tetapi juga menjadi promotor alami yang merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Inilah efek jangka panjang dari penerapan TKM yang berorientasi pada pelanggan, yaitu menciptakan basis pelanggan setia yang tidak mudah berpindah ke kompetitor, sekaligus memperkuat posisi brand di pasar. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Dalam TKM, peningkatan kualitas tidak hanya berlaku pada produk, tetapi juga pada lingkungan kerja dan sistem manajerial. Suasana kerja yang nyaman, teratur, dan transparan sangat penting untuk menjaga produktivitas dan moral
karyawan. Melalui penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas, serta pembagian tugas yang terstruktur, setiap individu memahami tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat bekerja secara efektif tanpa tumpang tindih. Kejelasan peran dan tanggung jawab juga menciptakan rasa aman serta meningkatkan motivasi kerja. Karyawan tidak merasa bingung terhadap tugas yang harus dijalankan dan sistem kerja yang terorganisir membuat koordinasi antar bagian berjalan lancar. Hal ini sejalan dengan prinsip TKM yang mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama tim yang solid. Selain itu, TKM mendorong manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja kondusif, terbuka terhadap ide, dan mendukung inovasi. Ketika karyawan merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses peningkatan mutu, mereka akan bekerja dengan lebih antusias. Suasana kerja yang demikian bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental pekerja. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Salah satu tujuan penting dari TKM adalah memastikan bahwa peningkatan kualitas produk berbanding lurus dengan peningkatan volume penjualan. Produk yang berkualitas tinggi cenderung memiliki tingkat pengembalian yang rendah, reputasi yang baik, dan permintaan yang stabil di pasar. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang menyeluruh, perusahaan dapat menjaga konsistensi produk dan menjamin bahwa setiap unit yang dihasilkan memenuhi standar kualitas. Perusahaan dapat menjaga konsistensi produk dan menjamin bahwa setiap unit yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Peningkatan kualitas juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing. Dalam pasar yang kompetitif, konsumen akan memilih produk yang memberikan nilai terbaik dari segi fungsi, estetika, dan keandalan. TKM memastikan bahwa seluruh proses produksi berfokus pada pencapaian kualitas tersebut melalui inovasi teknologi, pengendalian proses, serta pelatihan sumber daya manusia yang berkesinambungan. Secara tidak langsung, peningkatan kualitas produk akan berdampak positif pada peningkatan penjualan dan profitabilitas perusahaan. Konsumen yang puas akan melakukan pembelian ulang dan bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar tanpa harus mengandalkan promosi besar-besaran karena kualitas produk telah menjadi strategi pemasaran paling efektif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat Total Quality Management atau TQM. Adapun manfaatnya yang pertama, proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu manfaat utama penerapan TQM adalah terciptanya proses produksi yang lebih efisien dan terkoordinasi. Dengan menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat mengidentifikasi serta menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value added activities dalam proses produksi. Hasilnya, waktu, tenaga, dan sumber daya dapat digunakan secara lebih optimal untuk menghasilkan produk berkualitas. Selain efisiensi proses, TQM juga berdampak langsung pada peningkatan kinerja karyawan. Sistem kerja yang jelas, terstandar, dan berorientasi pada kualitas membuat karyawan lebih fokus pada pencapaian target dan tanggung jawabnya. Mereka bekerja bukan sekadar untuk memenuhi kuantitas produksi, tetapi juga memastikan bahwa hasil kerja memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan. Lebih jauh, penerapan TQM menumbuhkan rasa memiliki pada setiap karyawan. Ketika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi kualitas, muncul rasa bangga dan tanggung jawab terhadap hasil kerja yang dihasilkan. Hal ini menciptakan budaya kerja positif yang berdampak pada peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Dengan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang ketat, TQM memastikan setiap tahap produksi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Penggunaan metode inspeksi audit mutu serta penerapan titik kendali kritis membantu perusahaan mendeteksi potensi kesalahan sejak dini. Dengan demikian, produk cacat atau yang tidak sesuai standar dapat diminimalkan sebelum sampai ke tangan konsumen. Selain itu, TQM menekankan pentingnya prevention, research, and correction, mencegah kesalahan sebelum terjadi, bukan hanya memperbaiki setelah
setelahnya. Pendekatan ini jauh lebih efisien karena mengurangi biaya akibat perbaikan atau penarikan produk atau recall. Proses produksi yang terencana dengan baik juga membantu perusahaan menjaga konsistensi mutu antar batch produk. Dampak akhirnya, reputasi perusahaan akan meningkat karena produk yang dihasilkan selalu memenuhi ekspektasi pelanggan. Kepercayaan pasar terhadap brand menjadi lebih kuat dan risiko kehilangan pelanggan akibat mutu yang buruk dapat dihindari sepenuhnya. Yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Melalui penerapan sistem TQM, perusahaan dapat meminimalkan waktu henti atau downtime mesin dengan perawatan terjadwal dan pengawasan rutin. Proses produksi menjadi lebih lancar karena potensi gangguan teknis dapat diidentifikasi lebih awal. Selain itu, penggunaan sumber daya yang efisien memastikan mesin beroperasi pada kapasitas optimal tanpa beban berlebihan. Dari sisi sumber daya manusia, pengelolaan waktu kerja menjadi lebih efektif. Karyawan bekerja sesuai jadwal dan prosedur yang telah dirancang, sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk aktivitas yang tidak produktif. Sistem kerja yang terukur dan terarah membantu menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan kesejahteraan pekerja. Efisiensi waktu dan produktivitas yang tinggi secara langsung berdampak pada peningkatan hasil, produksi, serta penghematan biaya operasional. Perusahaan tidak hanya menghasilkan lebih banyak produk, tetapi juga menjaga kualitas kerja dan semangat karyawan pada tingkat optimal. Yang keempat adalah menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Salah satu dampak signifikan dari penerapan TQM adalah pengurangan pemborosan material. Dengan analisis proses yang menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik yang menyebabkan kerugian bahan baku, baik karena kesalahan teknis, proses yang tidak efisien, maupun ketidaktepatan perencanaan. Melalui pendekatan Lean Production, TQM membantu meminimalkan limbah tanpa mengorbankan kualitas produk. Selain itu, TQM mendorong penggunaan bahan secara optimal sesuai kebutuhan. Setiap proses dirancang berdasarkan prinsip efisiensi tinggi, baik dari segi penggunaan bahan mentah, energi, maupun waktu produksi. Pengendalian ini memastikan bahwa tidak ada kelebihan produksi atau pemborosan sumber daya yang dapat menambah biaya operasional. Dengan pengelolaan material yang efisien, perusahaan tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Pengurangan limbah dan pemanfaatan sumber daya yang bijak mendukung terciptanya produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kelima, yaitu hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. TQM menekankan pentingnya orientasi pada pelanggan sebagai inti dari seluruh aktivitas organisasi. Ketika perusahaan secara konsisten menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan dan selera konsumen, hubungan kepercayaan akan terbentuk. Kepercayaan ini menjadi dasar bagi terciptanya hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan. Selain menjaga mutu produk, perusahaan yang menerapkan TQM juga fokus pada layanan pelanggan yang responsif dan komunikatif. Mereka mendengarkan keluhan, menerima saran, dan menindaklanjuti setiap umpan balik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini membuat pelanggan merasa dihargai dan diikut sertakan dalam proses pengembangan produk. Dalam jangka panjang, hubungan yang terjalin baik dengan pelanggan akan memperkuat loyalitas dan meningkatkan potensi penjualan. Konsumen yang puas tidak hanya akan melakukan pembelian ulang, tetapi juga menjadi agen promosi alami melalui rekomendasi positif dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang keenam, yaitu komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. TQM menumbuhkan budaya kerja yang menekankan tanggung jawab individu dan kolektif terhadap kualitas. Setiap karyawan dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu sehingga mereka merasa memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi
terhadap hasil kerja masing-masing. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan menciptakan suasana kerja yang saling mendukung. Karyawan merasa dihargai dan didengar, sehingga muncul motivasi intrinsik untuk memberikan hasil kerja terbaik. TKM memandang sumber daya manusia sebagai aset utama, bukan sekadar pelaksana tugas, sehingga pelibatan mereka menjadi kunci keberhasilan sistem. Ketika komitmen dan rasa tanggung jawab meningkat, otomatis produktivitas dan kualitas kerja juga mengalami peningkatan. Karyawan bekerja tidak hanya untuk memenuhi target, tetapi untuk memberikan kontribusi nyata terhadap reputasi dan keberhasilan perusahaan. Hal ini menjadikan TKM bukan sekadar sistem manajemen, melainkan budaya organisasi yang berorientasi pada mutu dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai elemen pokok TKM. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Dalam total quality management, pelanggan menjadi pusat dari seluruh aktivitas organisasi. Setiap produk, layanan, maupun kebijakan perusahaan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kualitas bukan hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari seberapa besar produk mampu memberikan nilai dan kepuasan bagi konsumen. Dengan memahami preferensi dan perilaku pelanggan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi produksinya agar selalu relevan terhadap perubahan tren pasar. Hal ini dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan, pengumpulan umpan balik, dan analisis data penjualan. Ketika kebutuhan pelanggan dipenuhi dengan baik, tingkat loyalitas mereka akan meningkat dan perusahaan dapat mempertahankan daya saing jangka panjang. Selain itu, fokus pada pelanggan juga berarti tanggap terhadap keluhan dan masukan yang diberikan. Setiap keluhan harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan mutu. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Yang kedua, memperhatikan proses. TKM menekankan pentingnya proses dalam mencapai hasil yang berkualitas. Setiap hasil akhir yang baik tidak akan tercapai tanpa proses yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, perhatian besar diberikan pada setiap tahap dalam alur kerja, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi ke konsumen. Pemantauan dan pengendalian proses dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perusahaan juga berupaya untuk mengidentifikasi dan memperbaiki titik-titik yang berpotensi menyebabkan cacat produk. Dengan demikian, kesalahan dapat diminimalkan sebelum memengaruhi hasil akhir. Selain itu, pendekatan berbasis proses membantu meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Setiap departemen memahami peran dan kontribusinya terhadap keseluruhan rantai nilai. Akibatnya, sinergi kerja meningkat dan hasil produksi menjadi lebih konsisten serta berkualitas tinggi. Selanjutnya yang ketiga, integrasi sistem. Salah satu elemen penting dalam TKM adalah integrasi antara visi, misi, strategi, kebijakan, dan sasaran perusahaan. Semua komponen ini harus selaras agar seluruh anggota organisasi memiliki arah dan tujuan yang sama. Tanpa integrasi sistem yang baik, upaya peningkatan Tanpa integrasi sistem yang baik, upaya peningkatan mutu akan berjalan tidak efisien dan cenderung tidak konsisten. Integrasi sistem juga mencakup keterpaduan antara berbagai departemen seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Semua bagian tersebut harus berkolaborasi secara harmonis agar setiap kebijakan dan tindakan mendukung peningkatan mutu yang berkelanjutan. Komunikasi lintas fungsi menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sistem yang terpadu. Lebih jauh, perusahaan harus memastikan bahwa integrasi sistem ini dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Melalui pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi rutin, visi dan strategi perusahaan akan tertanam dalam budaya kerja sehari-hari, sehingga seluruh karyawan bekerja dengan arah yang seragam menuju tujuan yang sama.
Yang keempat, keterlibatan seluruh karyawan. Dalam TKM, kualitas bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi merupakan komitmen seluruh anggota organisasi. Setiap karyawan, baik dari level terendah hingga tertinggi, memiliki peran penting dalam menciptakan mutu. Keterlibatan aktif ini mendorong munculnya rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan organisasi. Perusahaan yang menerapkan TKM biasanya memberikan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan agar mereka memahami prinsip dan tujuan sistem mutu. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, karyawan dapat memberikan ide-ide inovatif dan solusi terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, keterlibatan ini juga menciptakan budaya kerja kolaboratif. Karyawan merasa dihargai dan didengarkan sehingga motivasi dan kepuasan kerja meningkat. Ketika semua orang terlibat aktif, proses peningkatan kualitas dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Yang kelima, peningkatan secara berkelanjutan. Konsep continuous improvement merupakan inti dari TKM. Perusahaan yang berorientasi mutu tidak akan pernah berhenti pada satu pencapaian saja, tetapi terus berupaya memperbaiki proses, produk, dan sistem manajemennya. Peningkatan berkelanjutan dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk mencapai efisiensi serta efektivitas yang lebih tinggi. Setiap perbaikan yang dilakukan harus berdasarkan hasil evaluasi dan data yang akurat, misalnya melalui analisis kualitas produk, hasil audit, atau masukan pelanggan. Dengan pendekatan ilmiah ini, perusahaan dapat menemukan akar penyebab masalah dan melakukan tindakan korektif yang tepat. Selain itu, budaya peningkatan berkelanjutan juga menumbuhkan semangat inovasi di lingkungan kerja. Karyawan terdorong untuk selalu mencari cara baru dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas. Dengan begitu, perusahaan akan mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi dengan lebih baik. Selanjutnya yang keenam, keputusan berdasarkan fakta. Dalam TKM, setiap keputusan yang diambil harus didukung oleh data dan bukti nyata, bukan asumsi. Pendekatan ini membantu perusahaan membuat keputusan yang objektif dan akurat dalam menghadapi permasalahan kualitas. Data yang digunakan dapat berasal dari hasil produksi, survei pelanggan, laporan keuangan, hingga hasil inspeksi lapangan. Analisis data yang baik akan membantu manajemen memahami tren, menemukan penyebab masalah, dan memprediksi risiko di masa depan. Dengan demikian, tindakan yang diambil bukan hanya reaktif, tetapi juga preventif. Perusahaan dapat mengantisipasi masalah sebelum berdampak pada kualitas produk atau kepuasan pelanggan. Selain itu, pengambilan keputusan berbasis fakta meningkatkan transparansi dan kepercayaan antar bagian dalam organisasi. Semua pihak memahami dasar dari setiap kebijakan yang diambil, sehingga kerjasama dan koordinasi berjalan lebih efektif. Kemudian yang ketujuh, membina komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi merupakan fondasi utama dalam penerapan TKM yang sukses. Setiap kebijakan, perubahan prosedur, atau target baru harus disampaikan dengan jelas kepada seluruh karyawan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi yang baik menciptakan keselarasan tindakan di semua lini organisasi. Selain komunikasi satu arah dari manajemen ke karyawan, TKM juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah. Karyawan harus diberikan ruang untuk menyampaikan ide, saran, maupun keluhan. Ketika suara mereka didengar, rasa kepemilikan terhadap perusahaan akan meningkat. Hubungan komunikasi yang baik juga membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Informasi yang tersampaikan dengan cepat dan tepat akan mendukung kelancaran operasional serta mencegah kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedelapan, pendekatan strategi dan sistematik. TKM tidak dapat berjalan efektif tanpa perencanaan yang strategis dan sistematik. Semua aktivitas peningkatan mutu harus disusun berdasarkan visi dan misi perusahaan agar hasilnya sejalan dengan tujuan jangka panjang.
Pendekatan sistematik memungkinkan organisasi untuk menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Perencanaan strategis dalam TKM biasanya melibatkan analisis mendalam dalam kondisi internal dan eksternal organisasi. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menentukan area mana yang membutuhkan perbaikan dan bagaimana strategi implementasinya. Dengan langkah-langkah yang terukur, proses peningkatan kualitas menjadi lebih terkendali. Pendekatan strategis dan sistematik juga memastikan bahwa seluruh elemen organisasi bekerja secara terkoordinasi. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar perencanaan yang jelas sehingga hasilnya dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Baik, itulah tadi elemen pokok TKM. Selanjutnya, prinsip-prinsip TKM. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Prinsip utama TKM adalah orientasi terhadap pelanggan. Segala aktivitas organisasi harus bertujuan untuk menciptakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi. Kualitas yang baik berarti memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dari waktu ke waktu. Perusahaan perlu memahami dengan baik siapa pelanggan mereka dan apa yang menjadi ekspektasi mereka. Melalui survei dan umpan balik, perusahaan dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Dengan fokus pada pelanggan, perusahaan tidak hanya menjaga hubungan jangka panjang, tetapi juga membangun reputasi yang kuat di pasar. Hal ini menjadi dasar bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, keterlibatan semua orang. Dalam TKM, semua anggota organisasi tanpa terkecuali harus berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan mutu. Kualitas bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi menjadi komitmen bersama yang dijalankan oleh seluruh karyawan. Partisipasi ini bisa berupa keterlibatan dalam pengambilan keputusan, penyusunan prosedur kerja, hingga pelaksanaan kegiatan perbaikan. Dengan begitu, setiap individu merasa memiliki peran penting terhadap keberhasilan organisasi. Ketika keterlibatan seluruh karyawan terbangun, rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap hasil kerja akan meningkat. Hal ini menciptakan budaya kerja positif yang berorientasi pada mutu dan kolaborasi. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan prinsip yang menekankan pentingnya memahami dan mengelola setiap tahapan produksi dengan baik. Hasil akhir yang berkualitas adalah konsekuensi langsung dari proses yang terencana dan terkendali. Setiap proses harus memiliki indikator dan standar kinerja yang jelas agar mudah dievaluasi. Dengan pemantauan yang teratur, perusahaan dapat mendeteksi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan segera. Selain itu, pendekatan proses mendorong efisiensi dan konsistensi. Dengan proses yang stabil, hasil produksi menjadi lebih andal dan risiko kesalahan dapat diminimalkan. Selanjutnya yang keempat, perbaikan berkelanjutan. TKM menuntut adanya perbaikan terus-menerus terhadap semua aspek organisasi, baik produk, proses, maupun sumber daya manusia. Perbaikan ini tidak harus besar, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Perusahaan perlu menetapkan target peningkatan yang realistis berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Setiap perubahan yang diterapkan harus diukur efektivitasnya agar dapat memberikan hasil nyata bagi peningkatan mutu. Dengan budaya continuous improvement, perusahaan akan lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Hal ini menjamin kelangsungan bisnis di tengah kompetisi yang ketat. Selanjutnya yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Setiap kebijakan dalam TKM harus didasarkan pada data yang akurat. Data memberikan gambaran nyata tentang kondisi organisasi, membantu dalam menganalisis masalah dan menentukan solusi terbaik. Tanpa data, keputusan diambil berisiko salah arah karena hanya berdasarkan asumsi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik agar semua keputusan memiliki dasar yang jelas. Selain meningkatkan akurasi keputusan, penggunaan data juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya yang keenam, kepemimpinan yang kuat.
Pemimpin memiliki peran vital dalam keberhasilan penerapan TKM. Mereka bertanggung jawab dalam menciptakan visi, menetapkan arah, dan menjadi teladan bagi seluruh anggota organisasi. Kepemimpinan yang kuat tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga membangun budaya kerja yang mendukung peningkatan mutu. Pemimpin yang baik mampu memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk berkomitmen terhadap kualitas. Selain itu, pemimpin juga harus terbuka terhadap perubahan dan mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis yang matang. Dengan kepemimpinan yang efektif, implementasi TKM dapat berjalan konsisten di semua tingkatan organisasi. Yang ketujuh yaitu hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. TKM tidak hanya mencakup hubungan internal, tetapi juga eksternal, termasuk kerjasama dengan pemasok. Kualitas produk akhir sangat bergantung pada kualitas bahan baku dan layanan yang diberikan oleh pemasok. Oleh karena itu, hubungan dengan pemasok harus dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan kerjasama jangka panjang. Pemasok dianggap sebagai mitra strategis yang turut berkontribusi terhadap pencapaian kualitas. Dengan membangun hubungan saling menguntungkan, perusahaan dan pemasok dapat bekerja sama dalam mengembangkan inovasi dan efisiensi rantai pasok, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perangkat TKM atau siklus PDCA. Yang pertama, plan atau perencanaan. Tahap plan merupakan langkah pertama dan paling krusial dalam penerapan Total Quality Management atau TQM karena menjadi dasar bagi seluruh kegiatan selanjutnya. Pada tahap ini, perusahaan berfokus pada identifikasi masalah yang berpotensi memengaruhi kualitas produk atau layanan. Melalui analisis mendalam, organisasi mencari akar penyebab dari setiap permasalahan yang ada menggunakan metode seperti root cause analysis atau fishbone diagram. Selain itu, perusahaan juga menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan visi serta misi organisasi. Proses perencanaan ini mencakup penyusunan strategi dan kebijakan mutu yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan. Semua rencana yang disusun harus realistis dan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan teknologi, serta kapasitas produksi. Standar kerja, indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators, dan sistem pengendalian mutu juga ditetapkan pada tahap ini untuk memastikan bahwa proses implementasi nanti berjalan sesuai dengan arah yang telah direncanakan. Perencanaan yang baik memberikan landasan kuat agar perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dan kegagalan dalam tahap pelaksanaan. Selain itu, melalui tahap ini, organisasi dapat menentukan prioritas tindakan perbaikan dan memastikan bahwa semua anggota tim memahami tanggung jawab masing-masing. Dengan perencanaan yang matang dan terstruktur, kegiatan peningkatan mutu menjadi lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil yang dapat diukur secara objektif. Yang kedua, do atau plan. Tahap do merupakan proses penerapan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada fase ini, seluruh komponen organisasi melalui bekerja berdasarkan strategi dan prosedur yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aktivitas seperti produksi, pengendalian kualitas, pelatihan karyawan, dan komunikasi antar bagian. Setiap unit kerja menjalankan tanggung jawabnya dengan fokus pada pencapaian mutu yang telah menjadi target perusahaan. Selama tahap pelaksanaan, perusahaan tidak hanya menitik beratkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berlangsung. Prinsip utama TQM adalah memastikan bahwa setiap langkah dalam proses produksi memiliki nilai tambah dan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan semua kegiatan sesuai dengan Standard Operation Procedure atau SOP yang telah dirancang.
Selain itu, setiap temuan atau hambatan dalam proses harus segera didokumentasikan agar dapat menjadi bahan evaluasi di tahap berikutnya. Tahap 2 juga menuntut koordinasi dan komunikasi yang baik antar bagian. Setiap anggota organisasi harus memahami peran dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahan dalam pelaksanaan. Keterbukaan dalam menyampaikan laporan dan hasil kerja juga penting untuk memastikan proses berjalan transparan. Dengan pelaksanaan yang efektif dan sesuai perencanaan, perusahaan dapat mencapai hasil yang optimal serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan. Yang ketiga adalah cek atau pemeriksaan. Tahap cek merupakan langkah penting dalam siklus PDCA karena perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas dan rencana dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan peninjauan terhadap hasil kerja dan membandingkannya dengan standar mutu yang telah ditetapkan pada tahap plan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana tujuan yang direncanakan telah tercapai serta mendeteksi adanya penyimpangan, ketidaksesuaian, atau potensi perbaikan dalam sistem yang berjalan. Proses pemeriksaan biasanya dilakukan melalui audit internal, penilaian kinerja, atau pengujian kualitas produk. Semua data dan hasil pengamatan dikumpulkan secara sistematis untuk dianalisis menggunakan metode statistik atau alat kendali mutu seperti control chart dan Pareto Analysis. Dari analisis ini, perusahaan dapat menentukan apakah proses yang berjalan sudah efektif atau perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh juga menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis di tahap berikutnya. Selain berfungsi sebagai alat pengawas, tahap cek juga memiliki peran penting dalam membangun budaya, transparansi, dan akuntabilitas di dalam organisasi. Dengan melakukan evaluasi secara konsisten, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem TQM tetap berjalan sesuai prinsipnya, yaitu peningkatan mutu berkelanjutan. Tahapan ini membantu perusahaan memahami hubungan sebab akibat dari setiap keputusan dan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga hasil evaluasi menjadi sumber pembelajaran untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Selanjutnya yang keempat adalah Act atau tindakan. Tahap Act merupakan langkah terakhir sekaligus kunci dari siklus PDCA yang berfokus pada penerapan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan area yang memerlukan peningkatan, perusahaan segera mengambil langkah korektif untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Selain tindakan korektif, perusahaan juga menetapkan langkah pencegahan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu selalu berkembang dan selaras dengan perubahan kebutuhan serta kondisi pasar. Dalam tahap ini, setiap hasil evaluasi dan perbaikan didokumentasikan secara formal dan dijadikan acuan bagi proses perencanaan berikutnya. Jika prosedur baru terbukti lebih efektif, maka perusahaan menetapkan standar kerja yang diperbarui atau revise standard operation procedure untuk diterapkan secara menyeluruh. Selain itu, perusahaan biasanya juga memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan sistem mutu di seluruh lini organisasi. Tahap X mencerminkan semangat continuous improvement yang menjadi inti dari TQM. Melalui proses perbaikan berkelanjutan ini, perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga memperkuat daya saing di pasar global. Setiap siklus PDCA yang selesai dijalankan bukan berarti berakhir, melainkan menjadi awal dari siklus berikutnya yang lebih baik. Dengan demikian, total quality management benar-benar menjadi sistem dinamis yang terus berkembang seiring waktu dan mampu menjawab tantangan perubahan di dunia industri modern. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria pengukuran implementasi TQM. Yang pertama adalah struktur tim kerja.
Struktur tim kerja merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi Total Quality Management atau TQM. Sebuah organisasi yang berhasil menerapkan TQM biasanya memiliki struktur organisasi yang jelas, terencana, dan mampu mendukung kolaborasi antar bagian, pembagian peran dan tanggung jawab yang tepat, memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugasnya masing-masing serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan mutu perusahaan. Tanpa struktur tim yang solid, kegiatan pengendalian mutu dan perbaikan berkelanjutan akan sulit dilaksanakan secara efektif. Dalam praktiknya, struktur organisasi yang ideal untuk mendukung TQM bersifat fleksibel dan adaptif. Artinya, setiap unit kerja memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tertentu dalam batas tanggung jawabnya, tanpa harus menunggu instruksi dari level yang lebih tinggi. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif karyawan serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam hal peningkatan mutu. Selain itu, pembentukan tim lintas departemen atau cross-functional team sering dilakukan agar setiap masalah dapat dilihat dari berbagai perspektif. Struktur tim kerja yang proporsional juga berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara beban kerja dan kompetensi karyawan. Dengan adanya sistem distribusi tugas yang adil dan efisien, potensi konflik internal dapat diminimalkan, sementara produktivitas tim meningkat. Ketika seluruh komponen organisasi bekerja secara sinergis dan terkoordinasi, maka penerapan TQM dapat berjalan lebih optimal dan memberikan hasil yang berkelanjutan bagi perusahaan. Ketika seluruh komponen organisasi bekerja secara sinergis dan terkoordinasi, maka penerapan TQM dapat berjalan lebih optimal dan memberikan hasil yang berkelanjutan bagi perusahaan. Yang kedua, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan kriteria utama dalam mengukur efektivitas penerapan TQM karena seluruh konsep manajemen mutu berorientasi pada pelanggan. Dalam sistem ini, pelanggan dianggap sebagai pihak yang menentukan nilai suatu produk atau layanan. Oleh karena itu, semua upaya peningkatan mutu, efisiensi proses, dan inovasi diarahkan untuk memenuhi serta melampaui harapan pelanggan. Kepuasan konsumen tidak hanya diukur dari kualitas produk, tetapi juga dari pelayanan, harga, dan pengalaman keseluruhan selama berinteraksi dengan perusahaan. Untuk memastikan tingkat kepuasan konsumen tetap tinggi, perusahaan harus melakukan survei pelanggan, analisis umpan balik, serta penanganan keluhan secara cepat dan profesional. Data yang diperoleh dari hasil survei dan masukan pelanggan menjadi dasar dalam merancang strategi perbaikan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan selera dan kebutuhan pasar agar produk yang dihasilkan tetap relevan dan kompetitif. Ketika pelanggan merasa puas, maka kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap perusahaan akan meningkat. Hal ini berdampak langsung pada keberlanjutan bisnis karena pelanggan yang loyal cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Dengan demikian, kepuasan konsumen tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan TQM, tetapi juga menjadi faktor penentu pertumbuhan dan reputasi jangka panjang perusahaan di pasar. Yang ketiga, manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang efektif menjadi cerminan langsung dari sejauh mana TQM diimplementasikan dengan baik dalam suatu organisasi. Sistem manajemen kualitas mencakup serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses produksi berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan perencanaan kualitas, pengendalian, penjaminan mutu, dan peningkatan berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas organisasi. Implementasi manajemen kualitas yang baik dapat dilihat dari konsistensi hasil produksi dan tingkat kesalahan yang rendah. Perusahaan yang berhasil menjalankan sistem ini biasanya memiliki mekanisme audit internal dan eksternal, sistem dokumentasi yang terstruktur, serta pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Melalui pengendalian kualitas yang ketat, perusahaan dapat mencegah terjadinya cacat produk
produk atau layanan yang tidak memenuhi standar, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan efisiensi meningkat. Selain itu, manajemen kualitas yang baik juga mendorong budaya organisasi yang berorientasi pada mutu. Setiap karyawan diharapkan memiliki kesadaran bahwa kualitas adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas departemen tertentu. Ketika seluruh karyawan memiliki komitmen yang sama terhadap mutu, maka penerapan TKM akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk atau layanan yang unggul di mata pelanggan. Selanjutnya yang keempat, keterlibatan pegawai. Keterlibatan pegawai adalah elemen kunci dalam implementasi TKM yang sukses. Sistem ini menuntut partisipasi aktif dari seluruh karyawan dalam setiap tahap proses produksi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil. Pegawai bukan hanya pelaksana, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memberikan ide-ide inovatif untuk meningkatkan kualitas kerja. Tingkat keterlibatan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menanamkan budaya mutu yang kuat di seluruh lapisan organisasi. Dalam penerapan TKM, partisipasi karyawan dapat diwujudkan melalui sistem saran atau suggestion system, pelatihan rutin, atau forum diskusi mengenai perbaikan proses. Dengan demikian, mereka merasa memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Ketika karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, rasa tanggung jawab mereka terhadap hasil kerja juga meningkat. Ini sekaligus memperkuat hubungan antara karyawan dan manajemen, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Sebaliknya, jika sebagian karyawan tidak terlibat dalam penerapan sistem mutu, maka TKM akan kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya memastikan bahwa setiap individu memahami perannya dalam mencapai kualitas terbaik. Melalui keterlibatan aktif seluruh pegawai, proses peningkatan berkelanjutan dapat dijalankan secara konsisten dan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Yang kelima yaitu fokus pada konsumen. Fokus pada konsumen merupakan prinsip utama dalam TKM dan menjadi tolok ukur penting dalam mengukur keberhasilan implementasinya. Perusahaan yang berfokus pada pelanggan berupaya memahami keinginan dan kebutuhan mereka secara mendalam, kemudian menyesuaikan produk dan layanan agar sesuai dengan harapan tersebut. Pendekatan ini menempatkan pelanggan sebagai pusat dari seluruh strategi bisnis dan proses operasional. Dalam praktiknya, fokus terhadap konsumen diwujudkan melalui kegiatan seperti riset pasar, analisis tren, dan survei kepuasan pelanggan. Data yang diperoleh dari proses ini digunakan untuk memperbaiki produk, meningkatkan pelayanan, serta menciptakan inovasi baru. Dengan memahami pelanggan secara menyeluruh, perusahaan dapat memberikan nilai tambah yang membedakannya dari kompetitor. Ketika perusahaan mampu mempertahankan fokus terhadap konsumen, mereka tidak hanya berhasil memenuhi ekspektasi pelanggan, tetapi juga menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Kepuasan pelanggan yang tinggi akan memperkuat loyalitas dan citra positif perusahaan di pasar. Oleh karena itu, fokus pada konsumen menjadi kriteria yang sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan TKM secara keseluruhan. Yang keenam, komitmen bekerja. Komitmen bekerja merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan TKM. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya akan menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang besar dalam menjaga mutu produk maupun layanan. Komitmen ini dapat dilihat dari kedisiplinan, kejujuran, serta kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan sistem atau teknologi baru. Perusahaan dapat menumbuhkan komitmen pegawai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan transparan, penghargaan terhadap kinerja, komunikasi terbuka antara pimpinan dan bawahan, serta kesempatan untuk berkembang menjadi faktor yang memperkuat loyalitas karyawan. Ketika pekerja merasa dihargai, mereka akan berupaya memberikan hasil kerja terbaik dan ikut berpartisipasi aktif dalam perbaikan mutu. Sebaliknya, rendahnya komitmen pekerja dapat menghambat penerapan TKM karena menurunkan efektivitas pelaksanaan proses. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memotivasi pegawai dengan strategi manajemen yang humanis dan partisipatif.
Dengan komitmen yang kuat dari seluruh karyawan, TKM dapat berjalan dengan optimal dan menghasilkan dampak positif jangka panjang bagi perusahaan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan aspek vital dalam mendukung keberhasilan TKM. Sistem ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip manajemen mutu. Melalui program pelatihan yang terencana, karyawan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi secara efisien dan berkualitas tinggi. Pelatihan tidak hanya diberikan sekali saja, tetapi dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Materi pelatihan mencakup topik seperti pengendalian kualitas, penggunaan alat statistik, komunikasi efektif, hingga kepemimpinan tim. Dengan demikian, karyawan memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah dan memberikan solusi yang tepat dalam situasi kerja nyata. Perusahaan yang konsisten memberikan pelatihan menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan sumber daya manusia. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memperkuat budaya mutu di seluruh organisasi. Pendidikan yang baik menjadikan karyawan sebagai aset penting yang mampu mendorong inovasi dan menjaga keberlangsungan sistem TKM. Yang kedelapan adalah kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi TKM karena seluruh kegiatan peningkatan mutu berawal dari perencanaan yang matang. Sebuah perencanaan yang baik mencakup identifikasi tujuan, analisis kebutuhan, serta strategi pencapaian yang jelas dan terukur. Tanpa perencanaan yang solid, perusahaan akan kesulitan mengontrol arah dan efektivitas pelaksanaan sistem mutu. Dalam proses TKM, perencanaan mencakup penyusunan kebijakan mutu, penetapan indikator kinerja, serta pembagian tanggung jawab secara proporsional. Proses ini juga melibatkan analisis resiko dalam penyusunan alternatif solusi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, perusahaan memiliki panduan yang terstruktur untuk mencapai target mutu secara konsisten dan efisien. Kualitas perencanaan yang tinggi juga membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan evaluasi berkala terhadap rencana yang telah dibuat, organisasi dapat memperbaiki kekurangan dan memperkuat keunggulan kompetitifnya. Oleh karena itu, perencanaan yang baik tidak hanya menjadi alat pengarah, tetapi juga motor penggerak utama dalam penerapan TKM yang efektif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen utama TKM. Yang pertama, quality control. Quality control merupakan komponen utama dalam TKM yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan pengujian secara rutin terhadap bahan baku, proses produksi, hingga hasil akhir. Tujuan utamanya adalah mendeteksi dan menghilangkan penyimpangan sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Dalam penerapan KISI, perusahaan biasanya menggunakan alat ukur dan metode statistik untuk memastikan keakuratan data dan konsistensi hasil produksi. Setiap temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian segera dianalisis untuk menentukan akar penyebabnya. Langkah korektif kemudian dilakukan untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali. KISI tidak hanya berfokus pada deteksi kesalahan, tapi juga pada pencegahan agar sistem berjalan lebih efisien. Peran KISI sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam menjaga reputasi perusahaan. Produk yang tidak lolos pengujian kualitas dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara finansial maupun citra. Oleh karena itu, pengendalian kualitas harus dilaksanakan dengan disiplin tinggi, menggunakan pendekatan ilmiah, dan melibatkan seluruh elemen organisasi. Yang kedua adalah quality assurance. Quality assurance adalah sistem yang dirancang untuk menjamin mutu produk atau layanan secara konsisten melalui pengawasan menyeluruh terhadap seluruh proses, bukan hanya hasil akhirnya. QA lebih bersifat preventif daripada korektif karena fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap tahapan produksi dilakukan dengan benar sejak awal. Pendekatan ini menekankan pada pembentukan prosedur, standar operasional, dan dokumentasi kerja yang sistematis agar kesalahan dapat dihindari sebelum terjadi. Dalam praktiknya, QA mencakup perencanaan mutu, audit internal, validasi proses, serta evaluasi efektivitas sistem manajemen mutu.
Tim QA bekerja sama dengan berbagai departemen untuk memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan kebijakan mutu perusahaan. QA juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap perubahan proses atau bahan yang dapat memengaruhi kualitas produk akhir. Dengan kata lain, QA menjembatani komunikasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Penerapan QA yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pelanggan karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap mutu dan konsistensi. Produk yang dihasilkan dari sistem QA yang baik cenderung memiliki tingkat keluhan rendah dan memenuhi standar nasional maupun internasional. Selain itu, QA membantu perusahaan dalam memenuhi regulasi industri dan sertifikasi seperti ISO 1001. Dengan demikian, QA tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga bagian integral dari strategi bisnis berkelanjutan yang meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan merupakan prinsip inti dalam TQM yang menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi yang tidak pernah berhenti. Tujuannya adalah untuk mencari cara terbaik dalam meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan proses, serta meminimalkan pemborosan sumber daya. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mencari peluang peningkatan di setiap aspek operasional. Penerapan perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan melalui metode seperti PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act, Kaizen atau Six Sigma. Proses ini melibatkan seluruh lapisan organisasi agar setiap karyawan memiliki kesempatan untuk memberikan ide perbaikan. Dengan sistem yang berkesinambungan, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan pelanggan. Artinya, TQM bukan sistem yang statis, tetapi bersifat dinamis dan adaptif terhadap tantangan baru. Manfaat utama dari continuous improvement adalah meningkatnya efisiensi operasional dan daya saing jangka panjang. Setiap perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa dampak besar terhadap keseluruhan sistem produksi dan pelayanan. Selain itu, budaya inovasi yang tumbuh dari prinsip ini akan memperkuat moral karyawan dan menciptakan organisasi yang selalu belajar atau learning organization. Dengan demikian, continuous improvement menjadi ruh utama dalam implementasi TQM yang berorientasi pada kemajuan berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat, employee empowerment atau pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment merupakan salah satu pilar penting dalam TQM yang berfokus pada peningkatan peran aktif karyawan dalam menjaga dan meningkatkan mutu. Konsep ini menempatkan karyawan sebagai aset utama perusahaan yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap inovasi dan efisiensi. Dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang proporsional, perusahaan menciptakan rasa memiliki atau sense of ownership yang mendorong karyawan untuk bekerja lebih kreatif dan bertanggung jawab. Dalam penerapan TQM, pemberdayaan karyawan diwujudkan melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan, pemberian pelatihan rutin, dan penciptaan sistem komunikasi terbuka antara manajemen dan staf. Lingkungan kerja yang demokratif memungkinkan ide-ide baru muncul dari berbagai tingkatan organisasi. Ketika karyawan merasa dihargai dan didengar, motivasi serta produktivitas mereka meningkat secara signifikan. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja dan efektivitas penerapan sistem mutu. Selain itu, pemberdayaan karyawan juga menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada perbaikan. Karyawan yang diberdayakan cenderung lebih proaktif dalam mengidentifikasi masalah serta menawarkan solusi yang inovatif. Mereka tidak hanya menjadi pelaksana tugas, tetapi juga bagian penting dalam sistem pengendalian mutu internal. Oleh karena itu, employee empowerment menjadi faktor kunci keberhasilan TQM yang memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memiliki peran aktif dalam menjaga mutu secara berkelanjutan. Yang kelima,
Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan akhir dari penerapan TKM. Semua proses, kebijakan, dan strategi dalam sistem manajemen mutu diarahkan untuk memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Kepuasan pelanggan tidak hanya bergantung pada kualitas produk yang baik, tetapi juga pada pelayanan, ketepatan waktu pengiriman, kemudahan komunikasi, serta nilai tambah yang diberikan perusahaan. Oleh karena itu, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi fondasi utama dalam menjalankan TKM. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, perusahaan harus melakukan pemantauan rutin terhadap persepsi pelanggan melalui survei, wawancara, maupun umpan balik langsung. Data tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam memperbaiki kelemahan dan memperkuat keunggulan produk atau layanan. Selain itu, fokus terhadap pelanggan juga mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, menyesuaikan diri dengan tren pasar, serta menjaga harga yang kompetitif tanpa mengorbankan mutu. Kepuasan pelanggan membawa dampak positif yang besar terhadap kelangsungan bisnis. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia, memberikan rekomendasi positif, dan meningkatkan reputasi perusahaan di pasar. Hal ini menciptakan siklus positif di mana peningkatan mutu menghasilkan loyalitas pelanggan dan loyalitas pelanggan memperkuat motivasi perusahaan untuk terus menjaga mutu. Dengan demikian, kepuasan pelanggan bukan hanya hasil akhir tetapi juga cerminan dari keberhasilan implementasi total quality management secara menyeluruh. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai Total Quality Management atau TQM. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.